Bismillahirrahmanirrahim. Babu kafil lisan, babnya menjaga lisan, babnya mencegah ucapan, fil fitnati di dalam fitnah. Babnya menjaga lisannya untuk tidak berbicara yang mengandung fitnah atau menjaga dirinya untuk tidak memfitnah. Hadatsana Hisham ibnu Ammar, sana Muhammad ibnu Syu'aib ibnu Syabur, sana al-Auza'i an Qurrah ibnu Abdurrahman an Haywail an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya Islamnya seseorang, termasuk bagusnya atau sempurnanya Islamnya seseorang, iku tarkuhu, meninggalkannya mar'i, meninggalkannya seseorang, ma pada apa-apa, la ya'nihi yang tidak bermanfaat apa ma, hi pada al-mar'i seseorang. Nabi bersabda, termasuk bagusnya atau sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, termasuk menahan atau mencegah, menjaga ucapan dari bicara tentang fitnah atau berbicara yang menyebabkan fitnah. Adapun yang tidak bermanfaat lainnya ya masih banyak lagi gitu ya. Qala sami'tu Sa'id bin Hasan al-Makhzumi qala hadatsani Ummu Shalih an Sofiyah binti Syaibah an Ummi Habibah, yaitu zaujin Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, kalamu ibni Adam, adapun ucapannya anak Adam, omongannya, perkataannya anak Adam, iku alaihi, berat atas anak Adam, yaitu la, tidak ada manfaat, lahu, bagi anak Adam, illa, kecuali, al-amro, perintah, ilal amro, kecuali perintah, bil ma'ruf, dengan kebaikan, wayanha, dan mencegah, anil munkar, dari kemunkaran, wa zikrullah, dan ingat pada Allah, azza yang maha mulia, wa jalla, dan maha agung. Nabi bersabda, perkataan anak Adam, ucapannya, perkataannya anak Adam itu tidak mendapat manfaat, tidak mendapat pahala, ya, bahkan bisa memberatkan pada dirinya sendiri, kecuali ucapan yang digunakan untuk perintah kebaikan dan mencegah dari kemunkaran.
dan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah yang maha mulia dan maha agung. Itu ya, berarti ucapannya anak Adam, ucapannya seseorang itu tidak ada manfaatnya ya, kecuali ucapannya itu ya, memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemunkaran dan zikir ya, ingat kepada Allah Azza wa Jalla ya, maka jangan ya memperbanyak ucapan gitu ya. Harus bisa menjaga ucapan dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang menyebabkan dosa. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar, tsana Muhammad ibnu Harith, tsana Muhammad ibnu Abdurrahman ibnil Bailamani an Abi an Ibnu Umar, qala berkata Ibnu Umar, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyakum takutlah kalian wal fitana pada beberapa fitnah. Fitnah ini maksudnya iyakum wal fitnah maksudnya berhati-hatilah dari hal yang bisa menyebabkan fitnah, atau pengertiannya berhati-hatilah dalam berkata ketika kalian berada di zaman fitnah. Sebab fa'innal lisan, maka sesungguhnya lisan, ucapan, fiha di dalam fitnah, di dalam beberapa fitnah, iku mithlu waqo'is saifi, seperti jatuhnya pedang, sangat berbahaya. Nabi bersabda, takutlah kalian pada beberapa fitnah. Ya, maksudnya berhati-hatilah dari hal yang bisa menyebabkan fitnah, atau berhati-hatilah dalam berkata ketika kalian berada di zaman fitnah. Sebab karena berbicara di zaman fitnah itu seperti jatuhnya pedang, sangat berbahaya. Kalau sampai mengatakan yang tidak benar, akibatnya fatal, nyawa bisa melayang. Maka hati-hati ya, hati-hati dalam berkata yang bisa menyebabkan fitnah, kerusakan, atau ya ketika di zaman fitnah, di zaman yang penuh kerusakan. Ucap saucap, omong saomong ya harus dipikirkan jauh-jauh sebelum mengatakan yang nanti bisa mengakibatkan bahaya yang besar, fitnah yang besar. Babuma babnya apa-apa jaka yang datang apa-ma fisiduki di dalam jujur wal kadhibi dan dusta. Bab yang menerangkan tentang kejujuran dan kebohongan. Wa qoulihi, dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah kalian, takutlah kalian, Allah pada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian, iku ma'as-shodiqin, bersama orang-orang yang jujur. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan kalian jadilah bersama orang-orang yang jujur.
jadilah orang yang jujur. Ya. Surat At-Taubah ayat 119. Itu dasar perintah dari Allah supaya kita berbuat jujur. Hadatsana Hannad, hadatsana Abu Muawiyah, anil A'mash, an Syaqiq ibni Salamah, an Abdullah ibni Mas'ud, qala berkata Abdullah bin Mas'ud, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum menetapilah kalian bisiduki pada kejujuran. Fa inna sidqo maka sesungguhnya kejujuran iku yahdi menunjukkan apa jujur ilal birri pada kebaikan. Wa innal birro dan sesungguhnya kebaikan iku yahdi menunjukkan apa kebaikan ilal jannah pada surga. Nabi bersabda, tetapilah kejujuran, maka sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan menunjukkan ke surga. Wa ma yazalu dan tidak henti-henti siapa ar-rajulu seorang laki-laki, yasduku jujur siapa rajul, wa yatakharra dan mempersungguh siapa rajul, as-sidqa pada kejujuran, hatta yuktabu sehingga ditulis siapa rajul indallah di sisi Allah siddiqon sebagai ahli jujur. Dan tidak henti-hentinya seseorang yang berbuat jujur dan mempersungguh pada kejujuran sehingga ditulis di sisi Allah sebagai ahli jujur. Wa iyyakum dan takutlah kalian wal kadhiba pada dusta, sebab fa innal kadhiba maka sesungguhnya dusta iku yahdi menunjukkan apa dusta ilal fujur pada durhaka. Fa innal fujur dan sesungguhnya durhaka iku yahdi menunjukkan apa durhaka ilan nar pada neraka. Dan kalian takutlah pada dusta, sebab dusta itu menunjukkan pada durhaka, dan sesungguhnya durhaka itu menunjukkan ke neraka. Wa ma yazalu dan tidak henti-henti siapa al-abdu hamba, iku yakdzibu berdusta siapa hamba, wa yatakharra dan mempersungguh siapa hamba, al-kadziba pada dusta, hatta yuktaba sehingga ditulis siapa hamba indallah di sisi Allah kadzaban sebagai ahli dusta. Dan tidak henti-henti seorang hamba dan tidak henti-henti seorang hamba yang berbuat dusta dan mempersungguh pada dustanya sehingga akan ditulis di sisi Allah sebagai ahli dusta. Nah, itu ya. Kenapa kita diperintah untuk berbuat jujur? Ya, karena jujur itu akan menunjukkan pada kebaikan dan akhirnya akan menunjukkan ke surga. Dan oleh Allah akan ditulis sebagai ahli jujur. Sebaliknya, jika seseorang menjadi pendusta
suka dusta, suka berbohong, maka akan melakukan perbuatan durhaka dan akan menunjukkan ke neraka, dan di sisi Allah akan ditulis sebagai ahli dusta, sebagai pendusta. Itu. Maka kerjakanlah, ya, tetapilah kejujuran dan jauhilah berbuat dusta. Haddatsana Yahya ibnu Musa, qala berkata siapa Yahya, qultu berkata aku Yahya li Abdurrahim pada Abdurrahim bin Harun al-Ghassani, haddatsakum apakah bercerita pada kalian, itu haddatsakum menyimpan haddatsakum apakah bercerita pada kalian siapa Abdul Aziz bin Abi Rawat An-Nafi' an Ibni Umar anna Nabiya sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda siapa Nabi, idza kadzaba ketika berdusta siapa al-abdu hamba, taba'ada maka menjauh, anhu dari hamba siapa al-malaku malaikat, malaikat pemberi rahmat. Adapun malaikat maut, ya kalau memang sudah ajalnya ya pasti akan datang. Milan 1 mil, 1 mil, ya kurang lebih 1,5 kilometer. Minat ni karena bau busuknya, minat nima karena bau busuknya apa-apa, ja'a yang datang siapa hamba, bihi dengan dusta. Kala berkata siapa Yahya, fa'aqara maka menetapkan maksudnya menjawab, bihi dengan pertanyaan atau bihi dengan hadis, siapa Abdurrahim bin Harun. Faqala maka berkata siapa Abdurrahim, na'am, ya benar. Di Yahya bin Musa bertanya kepada Abdurrahim bin Harun, hei Abdurrahim bin Harun, apakah Abdul Aziz bin Abi Rawat bercerita tentang hadis yang diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar yang isinya anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza kadzabal abdu taba'ata anhul malak milan minnat lima ja'abi. Artinya sesungguhnya Nabi bersabda, ketika seorang hamba berbuat dusta, maka malaikat akan menjauh darinya sejauh 1 mil karena bau busuk
yang keluar dari mulutnya hamba yang berdusta. Yahya berkata, kemudian Abdurrahim bin Harun menjawab, ya, benar, saya pernah diceritai hadis seperti itu oleh Abdul Aziz bin Abdul Rawat. Jadi qala Yahya fa'aqarra bihi Abdurrahim bin Harun faqala na'am. Nah, jadi setelah Abdurrahim bin Harun ditanya seperti itu, seperti itu tadi yang di atas, apakah kamu pernah diceritai tentang hadis oleh Abdul Aziz, hadis yang isinya idza kadzabal abdu dan seterusnya. Kemudian Abdurrahim menjawab, ya, benar, saya pernah diceritai hadis seperti itu oleh Abdul Aziz bin Abi Rawat. Hadatsana Musaddad ibnu Musarhadin kana Yahya an Bahzi ibni Hakim qala hadatsani Abi an Abi qala berkata Abi, sami itu mendengar aku Rasulullah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bersabda siapa Nabi, wailun, adapun neraka wail atau wailun kerusakan, celaka, iku lilladzi, bagi orang, yuhaditsu yang bercerita siapa orang, fayakdzibu maka dusta siapa orang, tujuannya liyudhika, supaya mentertawakan siapa orang, supaya membuat tertawa ya, siapa orang, supaya mentertawakan siapa orang, bihi, sebab cerita dusta, al-qauma pada kaum, al-qauma pada kaum, wailun neraka wail iku lahu bagi orang, wailun neraka wail iku lahu bagi orang, kerusakan bagi orang, kerusakan bagi orang. Nabi bersabda, neraka wail atau maknanya kerusakan atau celaka, neraka wail bagi orang yang bercerita dusta agar ditertawakan oleh orang lain, kerusakan baginya, kerusakan baginya. Itu ya, jadi membuat cerita-cerita dusta ya, supaya orang lain itu tertawa, bercanda yang dusta. Yaitu ancamannya adalah neraka wail. Maka jangan dibiasakan. Ya, termasuk juga bagi yang sudah mempunyai anak, ya jangan mengajari dusta kepada anaknya. Malam-malam anaknya nangis, kemudian bapaknya bilang, nanti kalau mau diam besok akan saya belikan apa gitu ya, jajan 1 karung. Namun ketika besoknya tidak dibelikan, itu namanya juga termasuk dusta, supaya anaknya
mau diam, tidak nangis lagi. Itu termasuk ya ngajari, malah double. Orang tuanya berbuat dusta dan dia mengajarkan, menanamkan sifat dusta kepada anaknya, yang mana akhirnya nanti anaknya sudah hafal. Kalau orang tuanya janji ini, anaknya udah hafal. Wah lah, paling bapak ngapusi. Namun berdusta ini ada 3 hal yang diperbolehkan. Yang pertama, berdusta ketika dalam peperangan, mengatur strategi, menipu musuh agar dapat mengalahkan musuh di medan perang. Kemudian yang kedua, berdusta untuk mendamaikan saudaranya yang sedang bertengkar. Diceritai baik-baik biar mereka berdamai. Kemudian berdustanya seorang suami kepada istrinya supaya istrinya itu ridho, senang, tidak marah-marah. Ketika suaminya pergi, istrinya menitip martabak. Ketika suaminya pulang, ternyata tidak membawa martabak. Istrinya marah-marah. Kemudian suaminya bohong. Ya, maaf, saya tadi lupa ya. Padahal sebenarnya tidak punya duit.